Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabuli kajian buku pilihan. Untuk edisi hari ini seperti minggu kemarin, buku kita adalah buku tentang manajemen politik dan dakwah Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah di samping saya juga sudah berhadir Ustadz Orin selaku narasumber dan pemateri kita sampai dengan akhir pekan ini, Ustadz ya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat terus. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, penonton setia kajian buku pilihan, hari ini adalah pekan yang terakhir ya, tapi bukan untuk terakhir kabulinya, cuma edisi bukunya ya. Untuk edisi buku hari ini yaitu kajian buku manajemen politik dan dakwah Rasulullah SAW itu sudah masuk di bagian paling akhir, yaitu bagian penutup ya. Begitu ya Ustaz ya? Betul. Nah, alhamdulillah sudah kita akhiri dan mudah-mudahan kita akan bagaimana ini gambarannya secara umum mungkin bisa Pian bisa sampaikan kembali lah secara rangkuman, secara mendasar dari buku ini. Mudah-mudahan kita bisa mengingat kembali lah, review kembali gambaran secara umum buku ini. Mungkin bisa dimulai dari bab satunya itu bagian tentang apa, Ustaz? Terima kasih. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Flip Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kesehatan. Amin. Di tengah suasana pandemi yang masih belum berakhir gitu ya. Tetap diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik gitu ya, ini pada kesempatan hari ini itu kita sampai pada penutup gitu dari buku ini gitu. Jadi kita ingin menyimpulkan gitu. Kita ingin beri kesimpulan gitu ya itu. Selama kalau tidak salah 9 kali ya sudah ya itu 2 bulan lah kita gitu, tidak terasa ya. Apa kita mau berikan kesimpulan gitu ya untuk pembahasan buku ini gitu. Jadi di awal-awal pada bab pertama itu disampaikan bahwasanya istilah al-idaroh dalam bahasa Indonesia disebut administrasi gitu ya. Kalau kita terjemahkan situ, ini belum dikenal pada masa jahiliyah dan masa-masa awal Islam gitu. Nah, ini kesimpulannya itu ya. Nah, kata tersebut yaitu al-idaroh ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an, tidak pula dijumpai di dalam As-Sunnah gitu ya. Tidak ada juga dalam syair-syair Arab maupun kamus-kamus bahasa Arab klasik gitu ya. Ini tidak ditemukan. Nah, hal ini menegaskan jadi bahwa kata tersebut baru digunakan di masa berikutnya. Meskipun sebenarnya jadi istilahnya itu tidak ada, tetapi realitasnya gitu ya, aktivitasnya itu sudah real ada sejak zaman dulu itu gitu. Cuman tidak ada penyebutan dengan istilah itu saja gitu. Jadi barangnya ada ya, cuman istilahnya tidak disebut dengan itu gitu. Nah, itu yang pertama itu ya itu. Nah, kemudian yang berikutnya kedua, tugas-tugas administrasi di suku-suku Arab dulu itu terbatas pada aspek pelayanan terhadap kepentingan sukunya saja itu. Nah, dan upaya memenuhi kebutuhan mereka baik internal maupun eksternalnya itu. Nah, tugas-tugas ini tidak mengalami perkembangan gitu ya. Nah, jadi dia stuck sampai di situ itu, sampai hanya mengurusi sukunya itu tadi, tidak berkembang lagi sehingga sampai menjadi sebuah sistem administrasi yang kaidahnya jelas, kemudian tergambar step-stepnya, langkah-langkahnya itu. Itu tidak terjadi sampai ke sana. Jadi perkembangannya stop sampai di situ gitu ya. Nah, ini gambaran kedua lah yang gini gitu ya. Nah, kemudian gitu pada masa pra-Islam gitu. Jadi sebelum Islam gitu ya itu. Nah, administrasi di kota Mekah gitu. Kan kita pernah bahas tuh ya gitu, tentang administrasi di Mekah pra-Islam gitu ya, sebelum Islam. Nah, jadi administrasi di Mekah pra-Islam itu
Ya, itu adalah sebuah ungkapan dari praktek-praktek administrasi dalam rangka pelayanan terhadap Baitullah itu. Nah, ingatkan dulu ada yang namanya rifada, sikoya, gitu. Nah, kemudian juga menjaga Ka'bah itu, yang intinya tidak lebih dari konvensi kesepakatan. Gitu. Nah, sebuah suku yang sudah terjadi sekian lama itu ya, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan Mekah itu. Kan Mekah itu dikunjungi orang banyak kan gitu, untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji sejak zaman dulu gitu ya gitu. Sejak sebelum Rasulullah juga sudah dilakukan gitu. Nah, maka karena ada itulah, karena ada banyak orang yang berkunjung ke Mekah, maka ada tuntutan kemaslahatan ya. Di Makkah, yaitu dengan melakukan pelayanan terhadap terhadap Baitullah gitu ya, kemudian ya menjamu orang haji dan sebagainya lah yang terkait dengan itu gitu ya. Nah, itu di Makkah pra-Islam seperti itu gitu ya. Jadi sederhana, tidak ada satu aspek administrasi yang luar biasa lah begitu pada masa itu, hanya sekedar sampai di situ saja itu. Nah, kalau di Yathrib bagaimana? Yathrib atau cikal bakal Madinah gitu ya. Ini ya kalau di Mekah dulu kan sukunya itu kan nomaden ya, berpindah-pindah gitu ya. Itu pernah kita bahas dulu kan ya. Itu. Nah, berbeda dengan di Yathrib atau di Madinah, sebelum jadi Madinah kan Yathrib namanya ya. Nah, di kehidupan di Yathrib sebelum Islam, ini adalah kehidupan kesukuan juga ya, tetapi dia sudah menetap gitu. Oh iya, betul, kemarin kita bahas. Jadi dia tidak nomaden lagi, tidak berpindah-pindah lagi gitu ya. Nah, ini kenapa demikian gitu, karena di Yathrib itu masyarakat itu lebih banyak melakukan kegiatan pertanian gitu. Nah, kalau kegiatan pertanian tentu tidak nomaden lagi gitu. Nah, jadi dia nunggu kebun gitu dan sebagainya gitu. Nah, jadi itulah kehidupan di sana itu. Nah, hal ini yang membuat Yathrib itu memiliki beberapa praktek administratif yang menjadi tuntunan dari kehidupan yang bersifat menetap itu. Kalau menetap kan berarti lebih banyak harus diatur kan. Kalau orangnya pindah-pindah kan ya nomaden tidak terlalu banyak yang perlu diatur gitu. Nah, karena ini sudah menetap maka perlu diatur gitu. Betul sekali. Nah, berikutnya itu ya, saya lupa nomor berapa sebenarnya. Ya udah berikutnya. Ya, berikutnya saja teruskan saja gambarannya. Ini poin-poin pentingnya dari beberapa yang kita bahas, bab-bab yang kita bahas, poin-poin pentingnya yang seperti ini. Nah, kemudian bentuk-bentuk sistem administrasi itu mulai nampak pada fase kenabian gitu. Ya, walaupun pada saat itu Nabi masih di Mekah gitu kan gitu. Nah, sejak dimulainya itu jadi yang benar-benar kayak sistem administrasi gitu ya. Kalau itu benar-benar kelihatan pada saat Rasulullah membentuk sistem perwakilan atau nukoba gitu ya. Pada saat BA Aqobah kedua itu yang Rasulullah minta angkat pilih beberapa orang gitu, 12 orang gitu ya, betul sekali. Nah, inilah bentuk sistem administrasi yang betul-betul nampak lah gitu ya gitu. Kalau sebelum Aqobah kedua itu kan sistem administrasi yang dilakukan oleh Rasulullah hanya sebatas sebagai jamaah kutlah saja, gitu. Kelompok saja. Nah, ini sudah mulai nampak ini. Nah, gitu ya. Kemudian tidak cukup memilih perwakilan tadi, Rasulullah juga sudah menentukan. Jadi tugas dan tanggung jawabnya, hierarki kepemimpinannya seperti apa, ini bertanggung jawab kepada siapa gitu kan gitu, dan seterusnya itu. Nah, kemudian ada prinsip perwakilan dan bagaimana penggantiannya itu. Nah, ini juga dilakukan pada saat itu. Nah, lalu kemudian kan kita bahas ada fase hijrah gitu ya, bagaimana beliau hijrah itu. Nah, pada saat hijrahnya itu sendiri itu, ini poin berikutnya, pada saat hijrahnya itu beliau menerapkan satu prinsip strategi dan perumusan visi dengan membagi-bagi kerja kepada para sahabat itu. Tentu kita ingat
misalnya yang menggantikan beliau di tempat tidur itu Ali, siapa itu kan ya, Ali. Beliau berangkat bersama Abu Bakar gitu. Dengan Nah, kemudian jalannya kemarin. jalannya siapa yang menyiapkan kuda, tunggangan siapa gitu ya, yang mengantar makanan siapa ada. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah dengan tujuan atau dengan harapan sampai dengan selamat gitu ya, Iya. ke sebuah wilayah yang di sana menjadi wilayah daulah yang baru gitu loh itu. Nah, ini juga bagian dari situ. Ya, lalu sampai di Madinah. Nah, nih. Iya. Nah, poin berikutnya sampai di Madinah, Rasulullah kemudian menerapkan beberapa mekanisme administrasi yang penting, yaitu misalnya beliau mendirikan masjid, gitu kan. Nah, lalu menjadi sentral itu masjid itu menjadi sentral pemerintahan, menjadi sentral administrasi, gitu, ya. Lalu beliau juga melakukan kebijakan mu'akhoh, mu'akhoh gitu ya, yaitu mempersaudarakan, gitu ya, sipulan dengan sipulan, gitu, sehingga terjadi membentuk satu tujuan yaitu solid gitu ya. Gitu. Nah, membentuk satu kesulitan di dalam negeri gitu ya itu. Betul. Nah, sebelum nanti melangkah untuk memperluas atau ekspansi ke luar negeri gitu ya. Karena bagaimanapun kalau ingin punya peran serta di kancah internasional gitu, maka dalam negeri harus stabil misalnya itu. Gitu. Nah, Rasulullah menstabilkan itu dengan cara mempersaudarakan gitu loh itu. Ini. Ya. Kemudian juga beliau membangun pasar gitu kan gitu. Sebagai pusat ekonomi ekonominya itu. Kemudian juga beliau rumuskan undang-undang Piagam Madinah gitu ya itu. Jadi di sana dijelaskan hak-hak individunya seperti apa dan sebagainya itu ya itu. Nah, ada piagam situ itu. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah pada saat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ketika beliau sampai di Madinah. Itulah itu, ya kan itu. Nih, itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, setelah itu dalam administrasi negara yang baru berdiri itu, ya beliau ini kan administrasi dalam negerinya, beliau lebih banyak sebenarnya menempuh apa yang disebut dengan kalau sekarang tuh teori sentralisasi lah. Iya. Nah itu, nah di mana semua kekuasaan itu berada di bawah kontrol beliau sendiri itu. Nah, hal ini sebenarnya merupakan perwujudan dari tuntutan negara saat itu, kan negara baru itu ya itu. Daulah baru gitu ya, kemudian ya semua harus ditangani langsung di bawah kontrol beliau dulu ya. Walaupun tidak jarang beliau sebenarnya mengambil kebijakan desentralisasi itu ya, itu. Ya, jadi diserahkan ini diserahkan gitu kan itu sebagai upaya menjaga kebaikan administrasi beberapa wilayah yang baru berkembang gitu. Nah, kemudian poin berikutnya juga Rasulullah membagi wilayah-wilayah daulah itu menjadi wilayah yang lebih kecil. Ya, dipimpin oleh seorang wali gitu ya, pada tingkat wilayah gitu ya. Wali tingkat gubernur gitu, pada tingkat itu dipimpin oleh itu. Ini. Nah, jadi begitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya. Nah, pada poin berikutnya lagi. Ini sudah bab berapa ini berarti ya? Ini ya kita tidak lihat babnya gitu ya, gitu. Jadi kita lanjutin terus saja lah. Jadi pada poin berikutnya dalam mengangkat pegawai misalnya. Nah, dalam mengangkat pegawai Rasulullah menganut prinsip memilih yang terbaik gitu. Jadi yang paling baik itulah yang dipilih. Lalu beliau kemudian mengontrol mereka gitu ya, di mana beliau memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kezaliman yang menimpa rakyat. Jadi kan sering kita dengarkan riwayat ada seorang wali yang ditarik oleh Rasulullah gara-gara ada aduan dari rakyatnya, dari masyarakat. Nah, jadi orangnya dipilihkan yang terbaik gitu. Setelah itu orang yang terbaik ini ketika misalnya ada aduan, ya maka beliau memberikan perhatian pada pengaduan itu.
Nah, jadi seperti itu gitu ya. Kemudian juga pada poin lain gitu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk struktur kesekretariatan negara. Iya, gitu. kemarin untuk kita pembahasan tulis tukang malam tulis, itu kan itu. buat surat, surat. Ya. Nah, bagaimanapun surat itu kepada wilayah-wilayah lain di luar daulah Islam pada saat itu kan bagian dari diplomasi. Gitu, Benar gitu. sekali ya. Diplomasi yang bertujuan menyebarkan Islam, sebenarnya mendakwahkan Islam. Gitu. Nah, maka perlu para penulis tadi itu ya. Ini sangat masyhur sekali ya di dalam di dalam apa riwayat-riwayat yang ada itu ya itu. Nah, kemudian juga ya daulah Islam yang direpresentasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Gitu. Ya. Nah, beberapa waktu lalu kita bahas tentang keuangan gitu, anggaran tentang pendapatan negara. Gitu. Ya. Jadi semua diatur seperti itu ya. Nah, pendapatannya bagaimana, dikeluarkan bagaimana gitu, dengan cara dan metode yang khas lah itu. Nah, kemudian juga Nabi mendirikan struktur administrasi untuk mengumpulkan harta yang menjadi hak negara. Ya kan masih pendapatan. Gitu. Jadi harta negara kemudian menyimpannya, menjaganya dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Itu pun juga diatur administrasinya itu ya itu oleh Rasulullah itu. Di mana para petugas administrasi tersebut itu tunduk kepada kontrol yang dilakukan terus-menerus oleh beliau. Kontrol pusat lah begitu. Iya, betul. Ya, itu. Nah, ini poinnya itu ya itu. Kemudian juga poin berikutnya itu ya, Nabi juga memberikan perhatian dalam bidang pertanian. Iya, kan karena bagaimanapun Madinah itu pendapatan atau usaha utamanya bidang pertanian. Iya, gitu. Betul. Gitu. Kemudian juga beliau berikan perhatian juga pada perniagaan gitu ya. Beliau berikan juga pada perindustrian. Ya, karena inilah hal-hal yang banyak dilakukan di Madinah gitu. Ya, lalu dengan cara dirumuskan peraturan-peraturan perundang-undangan gitu ya yang ditetapkan untuk mengaturnya. Iya. Gitu. Misalnya gimana mengatur air gitu ya gitu. Ya, kemudian bagaimana menarik zakat dari di situ dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh Rasul. Ya, karena di bidang militer itu, di bidang militer itu ya, keamanan. Jadi ini awal-awal gitu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemberangkatan sebuah pasukan. Kalau beliau memberangkatkan sebuah pasukan gitu ya, maka semua kebutuhan dan keperluannya baik logistiknya, persenjataannya itu ditanggung oleh mujahid itu sendiri, tentara itu sendiri itu. Itu ya. Ada juga yang berasal dari infak sahabat gitu. Nih. Kemudian juga nanti dalam konteks selanjutnya Ghanimah juga memegang peran besar. Iya, gitu. Kemarin sudah kita ada bahas. Nah, jadi itu ya. Nah, sampai juga pada bagaimana kepemimpinan di militer itu gitu. Kemarin kita pangkatnya ini, kepemimpinannya begini dia, mimpin apa dia gitu. Nah, dan sebagainya itu juga ada dibahas di situ ya. Nah, poin berikutnya lagi ya, masih dalam militer gitu. Nabi juga memberikan perhatian penuh gitu ya dengan membuat strategi perang gitu ya. Iya. Beliau memahami banget yaitu dengan cara apa? Dengan cara memahami tabiat alam suatu negeri gitu ya itu. Jadi ini intelijennya lah. Intelijennya gitu. Ya. Ya, kemudian kondisi cuacanya seperti apa? Kemudian merahasiakan semua yang terkait dengan perang. Menyebarkan mata-mata gitu. Jadi mata-mata itu yang penting sekali. Cuman untuk memata-matai musuh, bukan rakyat. Bukan memata-matai rakyatnya sendiri gitu. Iya. Nah, yaitu semua itu dilakukan oleh Rasulullah agar tercapai tujuan yang diharapkan yaitu menang atas pihak musuh. Iya, betul sekali.
Nah itu terkait dengan militer seperti itu ya. Nah di terakhir kemarin kita bahas tentang peradilan, peradilan, gitu ya, betul. Nah terkait peradilan gitu. Nah ini peradilan ini kan bersifat memaksa pihak-pihak yang bersengketa gitu. Ya kalau namanya peradilan kan kalau diputusin salah ya udah Salah. memaksa bahwasanya dia Ya. keputusan itu dia. Nah dalam kapasitasnya memaksa pihak-pihak yang bersengketa agar berhukum kepada Islam dan dalam kapasitasnya dalam menerapkan semua hukum Islam gitu ya. Jadi kemudian juga mengingat minimnya persoalan yang terjadi dan sempitnya wilayah negara Islam, jadi masih persoalan masih sedikit, wilayah belum luas gitu ya, serta tabiat masyarakat itu masih sederhana, gitu. Maka peradilan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dipisahkan dari kekuasaan-kekuasaan lainnya. Ya, satu kesatuan. Jadi Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai kodi juga, gitu. Pemutus hukum. Ketika beliau mengirim sahabatnya untuk jadi wali, sebagai kodi juga, gitu. Sebagai pemutus langsung. Iya. Nah jadi karena apa begitu? Karena emang persoalan itu masih minim gitu. Kemudian juga tabiat masyarakat itu masih sederhana, gitu. Jadi ya cukup kalau misalnya peradilan itu tetap menyatu dengan kekuasaan lainnya. Gitu ya. Nah pada periode ini ya, poin berikutnya, peradilan memiliki keistimewaan dalam hal independensi dalam pembuat keputusan, di mana Nabi tidak membatasi siapapun yang beliau angkat menjadi hakim dengan hal-hal tertentu. Ya, tentu selama masih dalam koridor Islam, baik pengangkatan tersebut dalam kekuasaan umum atau hanya dalam masalah tertentu saja. Itu. Ya, misalnya beliau pernah nyuruh orang, misalnya pergilah putuskan perkara di antara mereka, udah selesai gitu aja. Ya. Perwakilannya. Ya, jadi tidak bisa seperti itu saja. Ya. Nah, kemudian dalam peradilan itu ada saksi, ya, ada hakim, gitu ya. Pada saat itu belum ada sekretaris peradilan atau panitra atau pegawai lainnya, karena memang masih sifatnya sederhana itu. Dan tidak ada hal-hal yang bersifat kerumitan pada masa-masa awal itu. Nah, kalau sekarang mungkin harus ditambah dengan pencatat, gitu ya, itu sekretaris atau panitra itu. Untuk membantu prosesnya. Betul. Nah di zaman Rasulullah dulu juga di sistem peradilannya juga ada sanksinya, gitu ya. Jadi sudah dikenal istilah penjara, gitu ya, gitu. Atau ada rumah tahanan, gitu ya, gitu. Nah itu sudah ada juga, itu ya, itu. Misalnya berdasarkan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penahanan terhadap pihak-pihak mencurigakan sampai perkaranya menjadi jelas dan kebenarannya terungkap, gitu, adalah tindakan yang disyariatkan. Jadi boleh ditahan dulu, gitu. Ditahan dulu, gitu ya, sampai kemudian kejelasan hukumnya jelas hukumnya itu. Jadi memang ada seperti itu, ya. Nah pada zaman Nabi juga telah dikenal peradilan mazolim dan hisbah, gitu, dalam batas-batas yang masih sangat sempit dan terbatas, gitu. Makanya kan kemarin contohnya seperti itu. Gitu, kan? Sangat terbatas sekali, kecil, gitu ya, sempit, gitu. Karena ini memang seiring kan mazolim itu kan memutuskan sengketa antara rakyat dengan penguasanya. Nah kan kekuasaan juga saat itu masih dalam masa pertumbuhan dan masa pembentukan, jadi juga masih sederhana, itu. Dan langsung dikontrol oleh Rasulullah saja. Langsung dikontrol oleh Rasul, itu. Nah di samping langsung terjun sendiri, Rasulullah juga langsung terjun sendiri melaksanakan tugas tersebut. Betul. Nah di samping beliau terjun sendiri, beliau juga ngangkat orang, gitu. Nah itu. Ya inilah beberapa poin-poin kesimpulan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menyimpulkan 9 pertemuan kita sebelumnya, itu ya. Itu beberapa poinnya. Terima kasih juga nih kita pada pemirsa yang sudah setia menjadi penonton pemirsa kita, itu. Saya juga mohon maaf
kalau ada salah dan hilaf dalam penyampaian, ada kurangnya itu ya, itu kepada kita semuanya itu Iya, ya. terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin. Terima kasih Ustaz. Dari gambaran tadi juga menunjukkan bahwasanya buku ini sangat menarik untuk kita baca dan kita kaji, dan ini juga menunjukkan juga bahwasanya di masa Rasulullah SAW bagaimana beliau memanajemen, mengadministrasi dengan berbagai kondisi dan situasi sehingga stabilitas pada masa itu terjamin dan terjaga, dan akhirnya yang dinikmati adalah masyarakat Islam saat itu sendiri. Betul. Dan itu tidak hanya kaum muslimin yang dirasakan, bahkan bisa jadi orang yang berada di dalamnya yang bukan muslim pun juga merasakan keadilan di dalamnya. Nah, ini menjadi gambaran yang sangat luar biasa. Karena sifatnya adalah warga negara itu. Iya, warga negara. Dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang setia nonton terus tiap pekannya kajian buku pilihan ini. Dan karena ini edisi terakhir untuk buku manajemen politik dan dakwah Rasulullah, insya Allah di pekan yang akan datang kita akan ada buku yang kita bahas dengan buku yang baru. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberi kemudahan, dan mudah-mudahan juga kami selaku tim diberikan kemudahan untuk pelaksanaan ini. Nah, terima kasih kembali kami ucapkan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Sampai jumpa di Kabuli edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.